Kita lanjutkan dialog kami, Bu Yenti. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah perlu perumusan ulang kerugian perekonomian negara, Bu Yenti? Ya gini, saya sendiri waktu itu beberapa kali diundang gelar ya, Mas Ganjar. Jadi memang pada waktu itu ada ahli tentang lingkungan hidupnya dan bagaimana setelah pertambangan itu kemudian lahan-lahan itu ketika nanti akan digunakan itu akan memerlukan dana dan biaya seberapa itu termasuk yang dihitung. Kalau saya sih setuju saja ya, artinya gini. Korupsi itu ya Pak, pasti korupsi, namanya korupsi itu pasti akan ada beberapa tindak pidana ya. Kita kan mengenal namanya concursus idealis. Suatu perbuatan saja bisa mengenai beberapa pasal. Kemudian juga ada concursus realisnya, perbuatannya itu juga ada izinnya lah, ada yang kemudian menggelapkan ya, harusnya dia mengaku sebagai untuk CSR, tetapi ternyata dibagi-bagi untuk mereka sendiri. Dalam hal ini kan baru 5 orang. 5 orang itu memang tidak ada lebih dari 15 triliun untuk uang pengembaliannya, uang kembalinya itu ya, uang penggantinya itu. Tapi permasalahannya kan memang kalau untuk mengembalikannya saja kurang dari 20 triliun yang dari lima orang ini yang sudah yang angka pidananya hanya 8 tahun paling lama. Tapi kan gini, kita melihat yang bersangkutan ini yang Harvey ini karena mungkin istrinya siapa kemudian menarik perhatian ya. Padahal yang lain itu dia termasuk yang lebih ringan dibandingkan 8 tahun yang dirutnya pun hanya 8 tahun dengan 2,2 triliun uang penggantinya. Jadi ya ini yang harus kita pikirkan ketika ada korupsi yang itu merusak lingkungan hidup dan ada undang-undang korupsi memang pasal 2 dan pasal 3 misalnya itu kan memang bisa kena undang-undang manapun yang kemudian ada kerugian negaranya atau keuangan negara ataukah itu perbendaharaan negara, apakah itu perekonomian negara, itu nanti kan kita bisa, yang penting bagaimana uang-uang itu kembali dari para pelaku ini, yaitu menggunakan TPPU gitu ya, ditelusuri semuanya. Karena sebenarnya saya terus terang aja ya, kalau melihat dari media sejak awal sudah mulai ada curiga ya. Pertama kali awal-awal itu kan strict sekali ya, yang diperiksa juga sedemikian rupa. Tapi belakangan kan kelihatan santai ya. Dan kemudian juga di pengadilannya juga itu sebelum pengadilan waktu diperiksa kan kita juga media membantu kita untuk melihat. Tapi setelah di pengadilan juga kan sikapnya hakim juga kan seperti yang bagaimana ya, ketika yang bersangkutan terus-terusan menjawab yang hari pertama sidang minggu pertama kelihatan takut ya, tapi minggu berikutnya kan tidak. Ini kan menimbulkan satu kecurigaan, ternyata sekarang pidananya sangat sangat ringan. Bagaimana mungkin ada TPPU-nya terlepas dari 300 triliun. TPPU-nya itu itu adalah 20 tahun. Dan penggunaannya sudah jelas di dalam pengadilan, misalnya untuk beli mobil mewahnya aja dan 6 apa 7 gitu ya, yang harganya juga luar biasa ya dibandingkan dengan katanya pencuri ayam. Tapi sekarang gini deh, nggak usah pencuri ayam aja, mungkin itu untuk Mahkamah Agung ya, dalam waktu 1 minggu ini aja ada 2 putusan yang satunya lagi emas ya, logam emas ya, emas dari Antam, itu kerugiannya adalah 40 miliar, pidananya 15 tahun. Ini kok pidananya hanya 6,5 tahun. Artinya kita nggak akan lupa ya Mas Ganjar kan, bahwa di Mahkamah Agung sendiri harusnya dilihat hakim-hakim untuk perkara yang sama atau perkara yang hampir sama harusnya tidak ada disparity of sentencing yang sedemikian luas, sedemikian lebarnya. Satunya 6,5 tahun, satunya 15 tahun. Nah ini Mahkamah Agungnya memikirkan ini lagi tidak secara teoritis, pasti masyarakat bergolak, rasa keadilannya pasti merasa ini sangat tidak adil gitu ya. Gak usah dengan pencurian ayam lah. Baik, dengan sama-sama korupsi aja ya, berbeda seperti ini juga perlu kita kritisi gitu ya. Bagaimana cara mempertimbangkannya para hakim ini terhadap sama-sama koruptor gitu. Baik Bu Yanti, kita ke Bang Nasir sebelum ke Mas Ganjar. Tadi soal angkanya apakah sepadan? Kalau di total kurang dari 20 triliun. Bahkan Harvey Muiz pun uang yang harus dikembalikan negara 210 miliar rupiah. Sepadan tidak Bang Nasir Jamil? Ya tentu tidak sepadan kalau misalnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu mencapai angka 300 triliun. Ya. Nah oleh karena itu ini tantangan juga bagi Pak Prabowo yang sudah punya komitmen yang kuat ya.
Dan setahu saya, Andromeda dan Windy, pemerintahan sekarang itu sedang membentuk 2 satgas. Satu Satgas Garuda, satu lagi Satgas Patriot Merah Putih. Jadi 2 satgas ini melibatkan para pemangku kepentingan yang dari TNI, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari BPK dan lain sebagainya. Yaitu tuh dalam rangka untuk menginventarisasi potensi-potensi loss dari sumber daya alam kita. Sebab saya sering menyampaikan dalam rapat baik itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan Kepolisian dan Kejaksaan, bahwa korupsi di sektor sumber daya alam di Republik ini sangat besar dan hampir-hampir sedikit sekali tersentuh. Dan memang saya katakan juga kepada mitra kerja kami bahwa memang korupsi di sektor sumber daya alam itu melibatkan orang-orang besar, ya, bukan orang-orang kecil, ya, sehingga memang ini menjadi tantangan. Dan mudah-mudahan saja pembentukan satgas itu, ya, itu saya dengar mudah-mudahan benar adanya, bahwa satgas itu nanti akan bekerja, ya, menginventarisasi potensi kerugian negara, ya, itu sebabnya kemudian Pak Prabowo bilang, kau kembalikan itu, kira-kira begitu, ya, maling, kau kembalikan itu, kira-kira begitu. Jadi tentu saja koruptor tidak bisa dimaafkan, seperti Pak Prabowo sampaikan, ya. Tapi kalau misalnya negara mampu punya instrumen, ya, untuk kemudian mengembalikan dan sekaligus memulihkan, ya, keuangan negara. Jadi RUU perampasan aset juga sebenarnya bisa menjadi alternatif, ya. Tapi pemerintah dan DPR sepertinya masih mempertimbangkan dalam arti mencari perspektif soal perampasan aset ini. Jadi tidak benar juga kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa DPR tidak setuju atau pemerintah tidak setuju. Setahu saya kami sedang menggali, dan badan keahlian DPR juga sedang melakukan diskusi-diskusi, ya, FGD dengan para pemangku kepentingan terkait dengan RUU perampasan aset ini, sehingga kemudian nanti terjadi integrasi, ya, penegakan hukum terutama di tindak pidana korupsi. Selaras dengan pendapat dari Presiden Prabowo Subianto, Mas Ganjar, kita ketahui bahwa yang terpenting adalah kerugian negara ini bisa kembali ke negara. Hukuman pidana atau pengembalian uang yang diberikan kepada orang yang divonis tersebut bisa digantikan tanggung jawabnya melalui hukuman penjara. Apakah ini yang bisa dijadikan celah sehingga uang yang seharusnya dikembalikan ke negara ini akhirnya jadi pupus, sudah tidak ada yang dikembalikan kepada negara? Begini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu tegas kok menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghentikan pertanggungjawaban pidananya, ya. Dan sejauh ini memang saya tidak pernah mengetahui, gitu ya, bagaimana menyelesaikan perkara pidana dengan satu perdamaian, denda damai atau apapun lah namanya, ya. Karena gini, minta pertanggungjawaban pelaku lewat proses pengadilan itu tetap penting. Kenapa? Supaya ada putusan pengadilan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah, ya, bahwa dia sudah mengembalikan semua balas bunga plus keuntungan dan lain-lain sehingga tuntutannya ringan dan hukumannya ringan, itu boleh, gitu ya, itu boleh karena dia sudah mengembalikan semua, tapi tetap harus lewat putusan pengadilan. Karena begini, kalau tidak pernah diadili, tidak akan ada putusan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah. Nanti publik menganggap, oh, perbuatan ini nggak apa-apa ya, nggak dibuka pengadilan tuh, gitu ya. Jadi itulah pentingnya kenapa setiap perkara itu tetap harus dibawa ke pengadilan, supaya ada putusan pengadilan yang menyatakan perbuatannya melawan hukum dan pelakunya bersalah. Nah, di sisi lain begini, memang terhadap kejahatan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu perlu diupayakan secara maksimal pengembaliannya. Tapi ingat, korupsi itu ada 7 macam. Dan yang menimbulkan kerugian keuangan negara perekonomian negara cuma 1 dari 7 macam kejahatan korupsi. Suap, apa ada uang negara yang diambil? Tidak ada. Gitu. Terus apa yang mau dikembalikan ke negara? Tidak ada. Gitu. Jadi kalau Pak Prabowo bilang pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara itu hanya menyangkut pasal 2, pasal 3. Dari 12 pasal yang mengatur kejahatan korupsi. Masih ada 10 pasal lagi loh. Apa mau didenda damai juga? Tidak mungkin. Karena tidak ada uang negara yang diambil di situ. Gitu ya, nggak ada aset negara yang diambil. Gitu. Bahwa secara tidak langsung dan jauh menimbulkan kerugian juga, iya. Tapi kejahatan korupsinya sudah sempurna tanpa harus ada kaitan dengan uang negara dan diambil situ atau tidak, atau perekonomian negara ada atau tidak. Gitu. Tapi Mas Ganjar, ini kan sudah tahapnya vonis dan sebentar lagi jaksa mau banding. Iya. Hitung-hitungannya apakah
dari dakwaan awal? Apakah kembali lagi atau? Ya jaksa harus, menurut saya ya, jaksa berhitung ulang lah gitu ya. Supaya gini, saya sepakat kok bahwa putusan hakim ini juga mencederai rasa keadilan. Nggak usah jauh-jauh, cuma kita juga harus fair. Tuntutannya juga sudah mencederai rasa keadilan kok. Bahkan menurut saya dari penyidikan pun, saya juga menyayangkan ini jauh panggang dari api nanti nih gitu. Jadi untuk apa didorong-dorong sedemikian besar, perantara tahu tidak akan bisa sebesar itu. Meski dibungkus dengan segala macam tindak pidana itu semua tadi ya. Pajak, korupsi, lingkungan, TPPU dan lain-lain. Itu tidak akan mungkin kembali 300 triliun. Nah di sisi lain begini, publik juga harus paham dan negara harus sadar ya bahwa sulit dan tidak mudah, bahkan hampir tidak mungkin kerugian keuangan negara itu kembali utuh. Ya, jadi tetap ada yang tidak bisa kembali. Nah, yang tidak kembali inilah yang memang negara harus tanggung akibat kegagalannya mencegah terjadinya kejahatan dan kelalaiannya mengungkap segera dan menuntaskannya. Jadi negaranya jangan nggak mau rugi, tapi patroli nggak mau, mencegah nggak sanggup, menindak seadanya, gitu loh. Jadi memang ada negara yang harus tanggung. Makanya saya seringkali bilang gini, kerugian keuangan negara, perekonomian negara itu bukan barang haram. Jadi haram kalau dilakukan dengan cara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan. Jadi haram karena ada resiko bisnis, gitu kan. Tapi kan sekarang resiko bisnis juga dijerat pakai pasal korupsi. Pokoknya begitu ada kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dijerat pakai pasal korupsi. Lah ini kan namanya sapu bersih gitu. Ya nggak begitu juga nih gitu ya. Maka kan kalau saya kok pemberantasan korupsi jadi begini ya? Kok tindak pidana korupsi jadi begini gitu. Jadi jaksa perlu menata ulang gitu ya. Kalau memang tujuannya pengembalian kerugian secara maksimal, ya sudah lewat korupsinya sekian. Kita bisa kejar nih. Nanti yang lainnya lewat kejahatan-kejahatan lain gitu loh. Supaya bisa lebih maksimal. Baru itu namanya upaya maksimal untuk aset recovery itu istilah kerennya kan. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ganjar dan juga terima kasih kepada narasumber lainnya, Bang Nasir dan juga Ibu Yenti atas waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu. Ya.